Pernah nggak lu bayangin gimana nasib anak teknik perminyakan jika cadangan minyak dunia benar-benar habis? Are basically being tapped out. That means that we're no longer going to get about 1 million barrels a day that the SPR was putting into the market. How global is this effort when I see $7.58 a gallon in London? Selama bertahun-tahun, kabar tentang habisnya cadangan minyak telah beredar luas. Tapi, tampaknya sumber daya alam ini masih tersedia hingga hari ini. Namun, nggak bisa dipungkiri juga suatu saat nanti 10-20 tahun atau mungkin 30 tahun ke depan, perminyakan akan mencapai puncaknya dan memaksa kita untuk mencari alternatif yang berkelanjutan. Nggak dapat disangkal bahwa teknik perminyakan adalah salah satu jurusan favorit di kalangan para calon mahasiswa teknik, terutama di Indonesia. Minat ini bermula dari berkelanjutan industri perminyakan dan daya tarik lapangan pekerjaan yang luas, juga tentunya dengan gaji yang menggiurkan di industri ini. Keinginan untuk menjadi bagian dari industri penting ini telah menarik sebagian besar lulusan SMA atau SMK untuk mengejar karir dalam industri ini. Kampus-kampus di seluruh dunia menawarkan program studi teknik perminyakan yang komprehensif, memberi siswa peluang untuk memahami aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan industri minyak itu sendiri. Jadi para mahasiswa juga ikut dalam berbagai kegiatan mulai dari eksplorasi sumber daya hingga teknologi terbaru dalam ekstraksi minyak. Tantangan yang dihadapi oleh anak teknik perminyakan dalam transisi energi bersih adalah kesempatan yang menunjukkan kreativitas dan ketangguhan mereka nih. Dengan semangat berinovasi, mereka bisa menggali potensi karir di sektor energi, tentunya energi terbarukan dan bersih, membantu mereka mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk planet ini. Kejayaan minyak sebagai sumber energi utama bagi dunia sudah berlangsung berabad-abad. Namun, meskipun cadangan minyak masih ada, tapi para ilmuwan dan pakar energi memperingatkan tentang urgensi menghadapi fakta bahwa sumber daya ini takkan abadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi habisnya cadangan minyak adalah konsumsi yang tinggi, penemuan cadangan baru yang menurun, eksploitasi berlebihan, dan juga perubahan iklim dan regulasi tentunya dari pemerintah. Bagi anak teknik perminyakan, transisi energi bersih adalah tantangan sekaligus peluang. Kenapa? Karena ini dapat mengubah pola pikir dari fokus pada energi fosil menjadi energi terbarukan. The world has come around to see we need to produce energy as responsibly as possible. However, there is one major hurdle that we face when it comes to producing energy through renewable sources: intermittency. Can renewable energy be produced anytime energy is needed? That is a question wind and solar power cannot answer yes to. There is, however, a breakthrough method of generating energy that neatly solves the intermittency problem that plagues wind and solar energy. This game-changing tech is tidal energy and is getting many players in the energy industry excited. Yang mana ini memerlukan adaptasi dan pemahaman mendalam tentang teknologi dan konsep yang baru. Anak teknik perminyakan perlu mengembangkan keterampilan dalam bidang energi terbarukan, seperti energi surya, angin, geotermal, dan penyimpanan energi itu sendiri. Eksplorasi, produksi, dan distribusi energi terbarukan juga memiliki tantangan teknis yang memerlukan inovasi dan pemecahan masalah secara berkelanjutan. Selain itu juga, dukungan dan pemerintah untuk industri ini diperlukan dalam mewujudkan transisi energi yang bersih dan juga sukses. Koreksi ya, jadi maksud saya begini, pemerintah sebetulnya juga ingin pindah dari energi fosil ke new and renewable energy. Jadi misalnya dengan menerapkan B30, di mana tidak hanya solar, tetapi juga pakai biodiesel. Ya, walaupun tentu kan kita tidak bisa 100% langsung pindah ke kayak gitu. Nggak. Para insinyur, engineer, dan ahli perminyakan adalah tulang punggung industri yang memenuhi dahaga dunia akan energi. Setiap hari mereka berjuang untuk mengoptimalkan produksi minyak, pengoboran sumur-sumur yang baru, dan menghadapi tantangan teknis dengan penuh dedikasi. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan keajaiban dari bawah tanah, menjadikan bumi ini sumber kekayaan yang ternilai bagi manusia.
Dia seorang anak teknik perminyakan. Dulunya memiliki harapan besar akan masa depan industri ini. Dia terpesona oleh cara kami mengekstraksi minyak dari bawah tanah dan menyediakan bahan bakar bagi seluruh dunia. Tapi dia tidak tuli akan fakta bahwa cadangan minyak tak akan bertahan selamanya. Selama belajar di perguruan tinggi, dia banyak mendengar tentang urgensi transisi ke sumber energi terbarukan dan cara-cara untuk menghadapinya. Namun, saat ini dia benar-benar yakin bahwa industri ini tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Seiring waktu yang berjalan, anak teknik perminyakan harus beradaptasi dan mengubah perannya menjadi agen perubahan. Keterampilannya dalam analisis data, pemodelan, dan pemahaman geologi tetap relevan dalam mencari sumber energi alternatif seperti panas bumi, energi surya, angin, dan bahkan hidrogen. Dia bisa menggunakan keahliannya untuk memetakan dan mengelola reservoir geothermal atau dengan merancang sistem tenaga surya yang terintegrasi. Dia bisa membantu mencari cara-cara efisien untuk menyimpan energi dan mengembangkan teknologi baterai canggih. Potensi pekerjaan di bidang energi terbarukan sangat menjanjikan, dan mereka siap berjuang untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Tentu aja, transisi ini akan menjadi tantangan besar bagi mereka semua. Tapi, kita harus percaya bahwa dengan kolaborasi dan semangat inovasi, kita dapat menciptakan masa depan yang cerah untuk planet ini. Kita juga harus bekerja sama untuk menciptakan lowongan pekerjaan baru, mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan memperjuangkan perubahan menuju dunia yang berkelanjutan. PT Pertamina karena dia BUMN juga sedang mencoba untuk mencari-cari alternatif. Di PT Pertamina itu ada RTC namanya Research and Technology Center. Nah, RTC ini sekarang banyak bekerja untuk renewable energy atau new and renewable energy, karena energi baru dan terbarukan. Tapi kembali itu kan masih riset, baru nanti hasilnya apa dikembangkan. Mungkin one day ya tidak kita gunakan lagi fossil energy. Ini saatnya sih untuk para anak teknik perminyakan untuk menghadapi masa depan dengan yang berani dan kreatif, menciptakan peluang baru. Jadi, mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, dan mewujudkan dunia yang lebih maju dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, untuk masa depan anak cucu kita. Jangan lupa untuk komen, follow, dan subscribe Anak Teknik Indonesia. See you.